Halo sahabat, pagi ini saya berjumpa dengan YouTuber. Tapi kalau lagi pagi ini nggak jelas suaranya, mimiknya, ekspresinya nanti kayak ninja ya. Dulu kalau orang masuk bank harus pakai ini apa? Dilarang pakai ini. Nanti dikira teroris atau perampok bank. Untuk tidak dicurigai teroris atau perampok bank kita buka. Halo ya. Selamat pagi. Bagaimana Pak Naryo yang sudah jalan-jalan muter sudah berapa kali? Tadi saya jalan ya dari stasiun sampai ke alun-alun Ya, dua kali ini. 2 kali putaran ya. Jadi hidup itu harus menganut asas 3 asas. 3 asas. Asas yang pertama R-nya adalah asas 3R. 3R. R pertama sering berzikir. Waktu tutup buka masing. Oke, R yang pertama berzikir, sering berzikir, mensyukuri nikmat Tuhan. R yang kedua, jangan banyak pikir. Oh, itu akhirannya R. R semua ya. Karena hidup itu sudah mumet, jadi jangan tambah mumet. Happy aja, enjoy aja. Sebab Untuk misalnya imun ini ya? misalnya, iya untuk kekekalan imun. Misalnya ketangkap KPK, jangan bersedih. Orang yang ditangkap KPK, para menteri itu harus bersyukur adanya KPK. Mengapa bersyukur? Kenapa? Kenapa? Kenapa bersyukur? Kan itu kan satu aib atau musibah. Ya, tapi nyatanya agar tidak berbuat korupsi lagi. Oh, Jadi bersyukur dihentikan oleh KPK. berarti kan bersyukurnya Karena ditangkap. karena ada KPK-nya. Iya, ditangkap dan berterima kasih kepada KPK agar tidak korupsi lagi, agar tidak membuat dosa lagi. Nah, ternyata di dalam di sana bisa berzikir, bisa menulis buku, bisa merenungi diri dan evaluasi diri. Wah, itu berarti yang menikmati. Iya, yang menikmati. Karena bisa Bersyukurlah. karena bisa Ditangkap KPK. bersyukur. Dia ada kesempatan bertobat. Ada. Terus bisa malah sampai bisa buat Iya, bisa merenungi lah di dalam merenungi. tahanan. Oh iya, masa harus korupsi. Coba kalau tidak ditangkap KPK, mereka korupsi terus selamanya kan. Membuat kesengsaraan lagi. Nah, R yang ketiga adalah sering plesir. sering bersir. Jadi banyak berzikir, jangan terlalu banyak pikir, sering plesir. 3R. Oke, Nah, pada ya. pagi ini kita lagi plesiran. Plesiran. Nah, Kalau di kesehatan, protokol kesehatan itu 3M. 3M apa? 3M. Yang M pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan. Oke. Jadi begitu. keluar masuk atau harus selalu mencuci tangan. Itu Terus? memang bagus juga. Dianjurkan ya. Anak batu minal iman. Nah, betul. Bisa nek mono-mono ya. Anak batu minal ini kebersihan Sebagai daripada iman. Nah, terus M yang ketiga yaitu yang kedua dulu. oh iya, M yang ketiga. M yang pertama mencuci tangan, M yang kedua memakai masker ya seperti ini ya. Ya. Dan maskernya pun juga kalau bisa maskernya standar. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ini saya lagi bicara. Tapi begini, sebelum kita ngobrol kita nikmati dulu aroma teh hangat. Teh tongji. Nah, asli Tegal. Ada sekali. Asli Tegal. Buka aja ininya. Panas masalahnya sebenarnya. Ya Allah, nikmat. Nikmat luar biasa. Ada khas jeruknya. Kita bicara tentang aktivitas keseharian. Di belakang kita ini ada gedung yang dibangun sejak tahun 1913. Di belakang kita ini 1913. berarti jauh sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka 1945. Sebelum merdeka bangunan sudah ada. 1913. Ini cagar budaya. Ya, cagar budaya. Dan hampir semua bangunannya sama. Di Semarang ada namanya Lawang Sewu. Nah, di Tegal ini silakan Lawang Seket. Lawang Seket. Meskipun jumlahnya tidak seket. Saya kira di Semarang pun lawang orang 1000. Oh. Ya, itu kayak pulau yakin, 1000. no? Pulau 1000. Saya pernah menghitung pulaunya nggak ada 1000. Nggak ada 1000 ya. Ya kurang lor, kurang sangat. Orang percaya mana? Mana itu dewek. Nah, di sini di belakang kita ada lawang seket. Jumlahnya seket. Mengapa seket?
Karena apa? Tegal, Tegal. nang daerah Semarang, seket apa? Ora paham. Ke luar Jawa orang paham seket. Tadi saya Tapi menghitung. kalau 50 atau 1000 pasti paham. Masih paham. Makanya disebut Pulau Seribu. Iya. Padahal tidak 1000. Lawang satu. Satu. Belum tentu satu. Belum tentu satu. Terus semua paham. Terus mereka ya ini kan khas Tegal. Tegal. Khas Jadi Tegal berarti seket. Iyalah, kalau tingkat nasional Pulau Seribu pakainya ribuan. Kalau provinsi Provinsi 100 ratusan. kan lawang 100. Nah, di sini Iya. karena daerah Daerah ya, lawang seketan. separoh. Separoh nih. Jadi separuh 100 dari 50 bahasa Tegalnya namanya lawang seket. Nah, tahukah Anda tentang lawang seket? Kalau ini memang saya terus terang aja, saya menjelaskan itu juga saya nggak paham. Cuma saya tahu kalau Nah. cagar budaya itu dan budaya ini dulu saya dengar dulu ini namanya kantor Firaus. Ya. Makanya mungkin Pak Haji Tabari tahu, makanya saya pengen tahu persis sejarah atau Mengapa disebut kantor Firaus? Ya, kantor ini dulu seperti apa. Jadi Makanya saya pengen tahu. era Ini tahun namanya sekarang dulu namanya kantor. ya sejak saya kecil namanya kantor Birau. Kantor Firaus. Itu dari Bahasa Belanda bahasa Belanda ya. Dan setelah saya tahu ternyata kantor ya kantor tempat bekerja kerumpulannya orang-orang bekerja di pemerintahan. Birau itu ya ternyata kantor. Bukan biro itu bukan birokrasi, Bukan biro perjalanan, bukan. Biro Jadi perjalanan. ini ya, orang nyebutnya adalah kantor-kantor. Karena di dalamnya banyak kantor. Sehingga disebut kantor biro. Oh betul. Nah terus Biro. tadi ini Nah, kantor biro ini Biro ini pernah ditempati persisnya. oleh wilayah Kabupaten Tegal. Tempat kantornya di sini. dari kabupaten, Iya, kabupaten di sini. kantornya di sini. Oh. Wilayahnya Tegal mungkin akan menjadi kota administratif karena hanya kota madya, hanya 2 kecamatan, Tegal Barat dan Tegal Timur. Iya. Tempat kantornya yang sekarang di gedung DPRD Kota Tegal. Dulu itu kantor balai kota. Balai kota. Sekarang disebutnya Balwas, Balai Kota Lawas. Balai Kota Lawas. Karena yang baru sudah Sudah terbangun. Iya. Nah, sejak Pak Winarto kemudian pusat Wali kota pemerintahan dulu ya Pak. bukan kabupaten. Oh, kabupaten. Bupati Tegal namanya Pak Winarto. Pak. Era tahun 85 atau 80-an lah ya. Itu perpindahan. Nah, pendopo Ki Bayu dulu tempatnya bupati di situ. Bupati Winarto ngantornya di situ yang terakhir. di Tegal. Kantornya di Tegal. Nah, wali kota Tegal, kantornya di mana? Kantornya di Balwas. Oh, di Balwas. Balai Kota Lawas itu. Oh, setelah ini yang itu selalu pindah Ah, baru ya, Balai betul. Jadi Balai Kota Lawas itu tempat kantornya wali kota, sebelah utaranya gedung DPRD. Itu ada 2 gedung itu. Untuk karena saya masih ingat tahun 79 pernah di situ adakan lomba baca puisi yang mengadakan adalah NPI. Nah, kebetulan saya pemenang. Jadi saya ingat tahun 79 ya. Nah, kemudian sekarang perpindahannya ini setelah perpindahan Pak Winarto pakai dokar rame-rame dari pendopo di Surabaya pindah ke pusat pemerintahan di Selawi. Nah, baru itu ditempati oleh orang-orang karena di tahun itu saya masih ingat Hasim Dirjo Subroto. Saya pernah dengan pentas seni di situ dengan komunitas paseduluran seninya. Nah, kemudian Pak Winarto anjang sana dengan Bupati Cilacap yang kebetulan Bupati Cilacap adalah orang Tegal. Nah, sehingga tukar namanya seni paseduluran. Nah, kembali kepada kantor biro yang dulu pernah ditempati UPS Universitas Pancasakti, bukan Universitas Pancasila, Pancasila. karena di Jakarta ada. Ada. Nah, jalan ini adalah namanya Jalan Pancasila. Oh, ini jalan Ini Jalan Pancasila. Kok bukan UPS ya, Universitas Pancasakti ya? Ya, Pancasakti karena ada nama yang sama, nggak boleh. Oh, Oleh nggak Kumham boleh. nggak boleh. Makanya Sehingga tahun 98 ketika gonjang-ganjing reformasi, Entus, Untung Bindeng termasuk pernah pentas di tempat ini. Sehingga ada kelompok Kiret, Kamur, Komite Reformasi Masyarakat Tegal, Komite Reformasi Tegal, sebagainya. Ada teman-teman seperjuangan. Salah satu di antaranya adalah Untung Bindeng untuk pentas itu. Terus waktu itu almarhum belum terkenal, belum populer ya. Ya.
ada Lupit jadi ratu dan sebagainya. Oh, iya. Di era itu Pak Zakir, wali kota terdahulu, 98 saya masih ingat itu, tanggalnya sama 28 Desember 1998 terjadi order-order yang sangat luar biasa. Sehingga kekuasaan itu pada saat itu runtuh. Nah, kantor ini pernah disegel juga oleh mahasiswa. Rektorat pernah disegel oleh teman-teman aktivis pergerakan zaman itu. Waktu itu rektornya Pak Susilo almarhum juga. Jadi gedung ini pernah ditempati oleh para pergerakan mahasiswa, dilahirkan beberapa sarjana-sarjana yang konon disebut UPS, Universitas Perstasiun, karena memang perstasiun. Oh, Universitas Perstasiun. Iya. Nah, sekarang pindah di Halmahera. Namanya UPS. Namanya UPS ya, Universitas Persegara. Tapi UPS bukan itu bukan diplesetkan itu, oleh iya. orang. UPS adalah Universitas Pancasakti. Saya adalah bagian dari mahasiswa yang pernah belajar di sana. Nah, oke, kembali dari situ kita akan saya pengen tahu sejarah dari mulai UPS atau Birau. Terus tadi saya sempat jalan-jalan ya. Memang perubahan pembangunan ini memang sangat-sangat setelah kita nikmati, setelah kita lihat ya, saya dari tadi stasiun ini, itu memang jelas-jelas sangat-sangat bagus, sangat indah, terus kelihatan semuanya. Ya, luar Itu biasa. menurut saya. Tapi Pertanyaannya? iya, pertanyaannya kan pasti ada silsilnya, ada prosesnya, semuanya Ya, ada prosesnya. proses. Seperti hanya mungkin ini peninggalannya, atau wali kota ini seperti ini, wali kota ini seperti ini. Iya. Nah, ini kan saya dulu juga pernah lihat ada poci di situ, Iya, betul. ya. Nah, makanya Jitam itu barangkali tahu. Tadi saya juga sudah melihat kok sekarang jadi seperti ini setelah di era Pak Wali Kota ini sekarang. Ya. Sebelum saya jawab, izin ngombe dulu. Iya. Jangan lupa minum. Masih panas. Teh poci khas Tegal. Oh, sama koci. Mendarat promo. Oh, Oh, sawis. masa promo. Nah, kita akan jadi Air hangat, memang hangat. Jadi begini, dari mulai bersejarah dulu kan semua wali kota dulu dari Pasar Jumat ke Angkatan Laut. Iya, Pasar Juang Angkatan Laut. Angkatan Laut. Pasti punya ikon-ikon Ikon sendiri, sendiri. punya ikon sendiri. Pasar Juang Angkatan Laut, Pak Samsuri Mastur Angkatan Laut, Pak Aryoto Angkatan Laut, sampai Pak Adi Winarto juga Angkatan Laut. Nah, setelah eranya reformasi, Pak Zakir dari Angkatan Darat. Nah, cuma nasib beliau ditumbangkan di tengah jalan oleh, karena situasional pada saat itu nasional seharusnya tumbang oleh kekuatan rakyat yang disebut reformasi 98. Di Tegal pun sama, Pak Zakir pun digonjang ganjing oleh kekuatan masyarakat dan mahasiswa bersama-sama menggulingkan. Padahal kasusnya sederhana, kasusnya waktu itu kalau nggak salah tukar guling, Hanya tukar guling, saja. nilainya tidak seperti sekarang menjadi miliaran, bukan hanya ratusan juta. Itu tukar guling tanah ya. guling tanah. Mudah-mudahan Antara- memang gulingnya bahaya. Bahaya, guling Makanya guling. wis. Nah. Jangan ada. Oke, kita cerita kembali lagi oke. ke sini lagi. Dan begitu Pak Zakir tumbang, sekarang pada saat itu dipilih oleh perwakilan rakyat DPR, yang terpilih Pak Adi Winarto dari Angkatan Laut. Alhamdulillah 2 periode aman beliau. Iya. Nah, ikonnya Pak Ikonnya Adi Winarto adalah Tegal Laka-Laka. Oh, Tegal Laka-Laka. Jadi dia mau bikin image sepanjang Jalan Ayani dibikin seperti Malioboro. Kawasan dari Tegal Laka-Laka. Tegal Laka-Laka. Nah, Iya, begitu lampu-lampunya sebelum Tegal Laka-Laka ada namanya, teman-teman seniman nyebutnya Tugu Wanyet. Tuguannya. Ada itu ya? Ada Tugu Wanyet. Tempatnya ada di jalan antara Diponegoro dan Ayani. Di perapatan Toko Jakarta lah. Toko Jakarta ya. Nah, Tugu Wanyet itu karena orang menganggapnya wagu, sehingga Wanyet. Nah, hanya Tugu itu dirobohkan. Dirobohkan. Nah, diganti namanya kawasan Tegal Laka-Laka. Ah, Tempat iya, Tugu kawasan Wanyet itu. Oh iya ya, antara jalan alun-alun. iya, alun-alun itu. Nah, eranya Pak Adi Winarto sudah selesai. Muncullah Pak Tapi kan Iqbal. jalan sini juga. Iya masih. Jalan ke sini. Nah, masih dari sini Nah, Pak Wali sampai Kota Wali- menyebutnya Taman Poci. Taman Poci. Eranya Pak Adi Winarto. Era Adi Winarto. Karena saya pernah pentas di situ, Ya. teman-teman Taman baru-baru. Poci ya. Taman Poci. Taman Poci. Nah, sekarang habis selesai Taman Poci, Poci, masih Surah. berjalan terus Masih ada berjalan. ya. Masih Terus berjalan. ganti lagi nih sekarang ya. Nah, waktu itu Pak Iqbal. Nah,
membuat ikon namanya Gerbang Mas. Karena pintu Tegal memasuki tentang ya luar biasa lah Iya. keperluannya. Begitu Iqmal berhenti, ada persoalan diganti dengan Bunda Sita. Oh, Bunda Sita. Oh, Jadi iya. memang Bunda Sita periode kedua Periode kedua. disandung masalah. Iya. Pas kebetulan Bunda ada Sita ikonnya namanya tadi Gerbang Mas Pak Gerbang Iqmal Mas, Pak Iqmal. bersinar, Terus Tegal bersinar. Tegal bersinar. Tegal bersinar. Maksudnya biar tetap Iya, terus. ternyata memang banyak pembangunan lampu-lampu yang padam sampai di daerah Muara Anyar pun padam. Nah, Pemukiman taman dibangun oleh beliau. Nah sekarang Pak Dedion Wali Kota Dedion. Bogor itu makin padang tambah karena padang nambah jumlah akses maning ya. akses Nah, dari iya. stasiun ke barat dibongkar semua tatanya. Awalnya memang dapat perlawanan. Iya, perlawanan tetap karena ada segala sesuatu kalau pengen baik ya tetap Iya. harus ada proses. Ada proses. Dan ini memang dulu juga tapi tetap Dedion jalan saja. Tapi Dan memang ini hati-hati. sebagian Hati-hati. banyak yang Karo Tegal itu hati-hati. Saya ingat ya, zamannya Pak Winyato pentas judulnya tentang Indis Bayu lah, Toprak dia sakit. Kemudian pernah di Tegal juga Martoloyo ya Martoloyo Martopuro Martopuro pentas. ada bahkan tukang kedanya meninggal Ya. dunia yang namanya Untung orang-orang tua. Saya waktu itu berperan menjadi Pangeran Benowo yang awalnya saya mau ditutup menjadi Pangeran Indis Bayu. Saya pelawaknya. Oh iya, Pelawaknya saya sama Untung Bintang. Saya masih ingat itu. Nah kemudian Malah sampai di Poro dapat job ke itu Brebes. Oh Brebes. Brebes waktu itu. Ya sama anu. Oh dia di Brebes. Iya di Brebes dan anu. Dan anteknya di Brebes itu peran utamanya Semaput. Iya. Peran utamanya Semaput Mbak Meta. Jadi sangat mistis Tegal itu nggak boleh untuk main-main. Pejabat yang neko-neko pasti kesandung masalah. Saya sebutkan misalnya Zakir, neko-neko mungkin kena masalah. Kemudian era Tegal kota kabupaten almarhum Tus mau kedua kali dia tidak kesandung masalah tapi dipanggil Tuhan. Dan kedua kalinya dia gagal. Pak Heri Sulistyo meninggal dunia di tengah jalan. Pak Hama Miftah sama. Ini kalau harus hati-hati. Dua wali kotanya kesandung masalah di periode kedua. Iya, di periode keduanya ya. Iqmal sama Bunda Iqmal Sita. sama Bunda Sita. Nah ini harapan ini tidak ada masalah lah. Jangan ada masalah Jangan dan ada masalah. mudah-mudahan lancar semuanya Lancar, aman. semuanya aman. Khususnya Tegal juga wilayah Tegal juga yang penting sehat. Karena apa? Di Tegal konon ada namanya Suro Penglawen. Suro Penglawen. Suro Penglawen pengribet. Oh. Jadi daerah Suro, saya nggak tahu itu makamnya di situ apakah orang waliullah atau orang yang dikeramatkan. Karena konon sampai sekarang kuburannya Martopuro pun belum jelas. Tapi diabadikan menjadi nama jalan Martoloyo. Tapi makamnya di mana? Tidak tahu. Kalau Indis Bayu jelas ada, Bapanggung ada. Tapi Martopuro tidak jelas. Sebab apa? Belanda takut dengan dia. Takut dikultuskan masyarakat Jawa terhadap orang-orang sakti, sehingga diumpetkan, disembunyikan oleh orang-orang. Berarti Citambari ini tahu sejarah. Ya, Sejarah ada walaupun ya sedikit sedikit mengerti lah ya tentang sejarah. Dan ya. Nah kita akan kembali lagi ke masalah yang ini. Di taman, akhirnya ya. di taman ini. Ya, Taman Polisi Kita- sekarang digeser Taman Polisi sekarang digeser ke Ledjen Sudiarto. ke ke utaranya. iya. Dan Berarti di sini- masih Taman Polisi masih Taman ada, Polisi ada, tapi cuma digeser. ya perpindahan saja. Iya. Transmigrasi Iya, istilahnya iya. apa ya? Ya perpindahan tempat lah. Perpindahan ya. Merelokasi Taman Polisi yang ada di depan UPS, nah sekarang digeser ke utara. Dasar ya. ke Nah, yang utara. di depan stasiun diganti Taman Pancasila. Nah, Tugu Pancasila yang pernah dirubuhkan itu sekarang dipasang lagi Pasang dengan lagi. Garuda Pancasila yang lebih besar, lebih megah Nah, ya. megah. Terus jalan-jalannya ini semuanya dan ini juga sering apalagi ini sekarang dari alun-alun ya. Iya. Alun-alun ini kan masih belum jadi betul ya. Belum Ya mungkin luas, ya. banyak kontra pro dan ini sudah wajar. Cuma nanti seperti apa bentuknya seperti apa nanti kita kan juga tidak Ya. tahu. Ya Ya mudah-mudahan ini jadi sama lah seperti ini. Ini kalau pagi, sore bahkan malam masih terus. banyak banget terus. Nah, yang harus dipikirkan adalah tempat parkir. Ya, Kalau area ini nggak boleh untuk parkir kendaraan ya harus ada solusinya. solusi. Misalnya ini lahannya di dalam
bisa usus itu mampu berapa negara. Cuma kalau ini untuk di sisi lain nanti barangkali tidak kelihatan. Dunia. Kalau parkir kan bisa motor kan. Oh iya. Iya, ini sebetulnya akan terasa kelihatan sekali bangunannya kalau tidak ada sepeda motor Ya, yang bangunan. parkir gitu. Iya betul. Memang sebetulnya gitu. Makanya pemerintah paling tidak harus menyediakan lahan parkir yang khusus jadi di samping keamanan kendaraan. iya, keamanan Kemudian kendaraan, pengguna jalan yang lain tidak pengguna jalan terganggu. tidak terganggu. Pemandangannya Saya setuju. juga. Ini harus area parkir harus dihilangkan karena tidak pas. Itu sepanjang jalan di Simpang 5 pun nggak boleh marah. Iya ya. Hanya relokasi pedagang direlokasikan. Cuma tertata. Rata. Semua pembangunan pasti memakan korban. Karena apa? Untuk lebih kemajuan yang lebih baik. Ketika negara membutuhkan ya resikonya kita harus merelakan demi pembangunan. Tapi bagaimana pembangunan itu berjalan tidak merugikan orang lain. Oke, guys, untuk semuanya, kalau Anda jalan ke Jakarta, ke Tegal, turun, di Tegal. lepas dari Stasiun. stasiun, Anda akan melihat kota Tegal. Oh, masjid agungnya kelihatan, tugu pocinya juga kelihatan, terus Monas kelihatan dan kantor biar juga kelihatan. Biasanya nggak surat, Pak. Ini lagi jalan-jalan. Aku mau sing rumah. Wis kerasa mau biar ketemu tadi rahat jebule Gus luar biasa teman. Jadi yang Saya tahu. Saya begitu ini motornya ditambah ini. Di rumah sudah kelihatan. Kamu udah ketemu lah. Mau mampir ke Pak Mustahid, terlalu pagi barangkali mengganggu istirahat beliau ya. Sukses semuanya ya. Tambah sehat lah. Yang penting kita semuanya sehat semuanya. Jadi orang sehat itu luar biasa. Hari ini kemarin di tempat kerja saya di swab ya, yang reaktif 4 orang juga pagi saya harus jalan kaki lagi. Padahal konon ada yang menggunakan minyak kayu putih yang ditetes-tetes ya. Bagus. Iya, bagus. Oke, udahlah. Kita akan bahas lagi dan kita tetap Kembali semangat ke sini ya, kembali Iya. ke Taman Poci ini ya. Taman Poci diganti jadi Taman Pancasila. Iya. Jadi ini kemarin juga gonjang-ganjing masalahnya ada orang yang main tower. Iya. Mereka tidak tahu endingnya begitu seperti ini juga menikmati. Cuma memang harus direlokasi, dipikirkan bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan agar rakyat menjadi senang dengan adanya pembangunan ini. Karena konsep pembangunan rakyat aman, pemerintahnya aman, bagaimana nyaman dan tenang masyarakat bekerja. Ya, itu suara sayup-sayup dari kereta api karena kita dekat banget dengan kereta api. Terus sampai ke barat ada alun-alun. Konon konsep para raja-raja dulu ada masjid, ada pemerintahan, ada alun-alun, ada lapak, ada tahanan. Dari ujung ini konsep Jawa Tengah ini kayaknya Pulau Jawa di sepanjang jalan Pantura pasti ada. Dari Indramayu saya lihat Indramayu, Cirebon, Brebes sama konsepnya masjid, alun-alun, pemerintahan, kemudian tahanan, lapas ya. Ya lapas. Nah, usia kita olahraga itu harus ringan misalnya kayak gini. Ada lagi yang senam dan nah, di dalam pagi ini kita sambil ngobrol sambil mengenang tadi tentang sejarah-sejarah mengapa ada kemudian olahraga ringan karena dia bisa dipaksakan karena usia sudah di atas 50 itu harus ya sambil duduk sambil ngobrol. Butuh teman ngobrol. Iya betul. Beruntung ada YouTube. Bisa diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Oke, sampai itu kita senyum selalu dan sukses semuanya ya Pak. 3R. 3R. Ajak kakek mikir. Jangan mikir, sering berzikir. Sering berzikir. Sering bersih. Sering bersih. Orang kata saya bisa pisah. Nama sahabat, kita minum lagi. Halo sahabat, begitulah indahnya nikmatnya sehat. Bisa merasakan manis, dingin, atau panca indera kita masih bisa mengecap. Apabila saudara sudah tidak bisa merasakan bibir ini manis atau asam dan sebagainya, cepat-cepatlah minimal menggunakan minyak tetes kayu putih dicelupkan di air
OME agar bisa merasakan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa memakai masker, 3M itu. mencuci tangan, Cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.